CNN Indonesia News Update masih bersama Anda. Nah pemirsa, sebagian orang mungkin ragu untuk berolahraga di bulan Ramadan. Apalagi puasa tahun ini harus dijalani saat masa pandemi virus COVID-19 yang mengancam keselamatan jiwa. Namun meski demikian, faktanya olahraga justru menjadi salah satu cara untuk menjaga imunitas dan stamina agar tetap bugar di bulan Ramadan dan terhindar dari paparan virus corona. Bulan Ramadan bukan alasan bagi karyawan swasta asal Tangerang Selatan, Laude Rendrian, untuk berhenti berolahraga. Tak bisa keluar rumah karena masa pandemi pun tidak membuat pegiat olahraga lari ini kehilangan akal. Tembok di pekarangan rumahnya ia jadikan sebagai media untuk menjaga kebugaran. Tapi jadi bisa main, bukan squash sih, tapi wall tennis, karena pakai bola tenis, pakai raket tenis beneran, jadi lawannya tembok. Terus sama latihan yang berbasis matras ya, push up, sit up, squat, terus kalau misalnya yoga. Kemarin juga mungkin yang sempat saya kirimin ada handstand tapi dibantu oleh tembok gitu kan. Bagus buat flexibility juga sebenarnya dan strength gitu ya. Manfaatkanlah yang ada di sekitar rumah. Ode menambahkan, semua aktivitas olahraganya sebisa mungkin dilakukan sendiri di area yang sepi untuk mengurangi interaksi dengan orang lain. Jadi sebetulnya apa saja alternatif olahraga yang bisa dilakukan di bulan Ramadan saat masa pandemi seperti ini? Lalu kapan waktu ideal untuk melakukannya dan berapa lama durasi serta bagaimana intensitasnya agar olahraga ini menjadi efektif? Ini dia kata ahlinya. Jadi sebenarnya yang paling tepat ada 2 waktu, sebelum dan sesudah berbuka puasa. Apa aja jenis olahraganya? Kalau seandainya sebelum berbuka puasa, 30-60 menit sebelum berbuka. Dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Karena memang kalau misalnya yang lagi puasa begitu, sifatnya bukan untuk menciptakan personal best baru. Jadi lebih buat maintenance untuk menjaga kebugaran. Menurut Grace, untuk pilihan olahraganya, Anda bisa jalan kaki dan jogging di sekitar rumah, naik turun anak tangga, senam ringan, sit up, dan push up. Atau bersepeda menggunakan perangkat trainer seperti ini. Jika Anda ingin latihan dengan intensitas tinggi, disarankan untuk melakukannya minimal 2 hingga 3 jam setelah berbuka puasa. Jadi jelas ya, olahraga di bulan Ramadan di kala pandemi seperti ini boleh dan justru dianjurkan. Asalkan dilakukan dengan cara yang tepat supaya stamina dan imunitas kita tetap terjaga. Mahardika Utama, Pranedia, Jakarta. Ya, sebisa mungkin berbagai macam aktivitas ini dilakukan di rumah saja ya, karena selama pandemi COVID-19 masyarakat ini diminta untuk tidak keluar rumah. Namun agar tidak merasa bosan, sejumlah aktivitas bisa dilakukan di rumah untuk mengisi waktu sekaligus membangun kedekatan bersama keluarga. Kebijakan di rumah aja yang digaungkan pemerintah membuat Tria Vilyasanti dan keluarga lebih sering menghabiskan waktu luang bersama. Memasak menjadi salah satu aktivitas pilihan untuk mengisi waktu di tengah pandemi COVID-19. Biasanya Tria dan kedua anaknya mencari resep masakan yang ingin dibuat. Tak hanya makanan berat tapi juga membuat kue kering sering dilakukan, terutama saat ngabuburit di bulan Ramadan. Aktivitas di rumah diakui Tria memiliki nilai positif tersendiri bagi keluarganya. Sekarang kan di rumah bisa masak bareng-bareng, terus bisa olahraga bareng-bareng. Biasanya juga nggak pernah berjemur pagi-pagi bareng-bareng gitu. Ya satu sama lain jadi semakin dekat, jadi semakin sayang mungkin ya kakak sama adik. Hal serupa dirasakan oleh Ai Maisarah. Sebagai ibu yang memiliki anak berusia 2 tahun, Ai harus memutar otak mencari aktivitas agar buah hatinya tidak bosan selama harus di rumah. Kini ia harus pintar-pintar mencari permainan yang bisa dilakukan di rumah yang tetap menunjang tumbuh kembang sang anak. Beberapa jenis permainan pun diajarkan. Karena dia sekarang lagi suka hewan, jadi kita kasih permainan hewan-hewan, kemudian warna-warna yang cerah, kayak dia punya balok yang warna-warni. Kemudian saya juga mulai memperkenalkan permainan tradisional. Kayak congklak, kemudian kita tadi habis bikin kodok-kodokan dari kain. Dulu gini,
Pegiat permainan tradisional sekaligus pendiri komunitas Hong, Zaini Alif mencoba memberikan alternatif dengan membuat tutorial permainan tradisional melalui media YouTube untuk mengisi waktu di rumah bersama keluarga. Dalam videonya, masyarakat diajak dan diajarkan membuat sendiri permainan tradisional Indonesia seperti sepak bola kancing, wayang dari sedotan, hingga kura-kura sarung dengan memanfaatkan alat-alat sederhana yang ada di rumah. Saya berkreasi dengan alat-alat yang ada di rumah bisa membuat mainan apapun. Basicnya permainan tradisional gitu, dan tujuannya adalah agar orang-orang biar tetap betah di rumah. Menurut Zaini, ragam permainan ini bisa dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari anak balita hingga orang dewasa. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Semagantian pagi, Kakashi, Dayeng. Ya, berbicara mengenai kreativitas sama seperti yang satu ini. Setelah kemarin warganet sempat dihebohkan dengan susunan meses di atas lembar roti tawar, kini seorang artis asal Jepang membuat sensasi baru saat berada di rumah di tengah pandemi COVID-19. Ia bereksperimen menghitung biji-bijian di beberapa bahan makanan dan mengunggahnya ke laman Twitter. Tetap di rumah selama pandemi COVID-19 memang membuat siapa saja bosan, termasuk seorang penyanyi dan aktris asal Jepang, Kikawa Yo. Tapi ia punya cara tersendiri untuk mengisi waktu luangnya saat di rumah. Mengutip laman aramajapan.com, wanita yang akrab disapa Kika ini bereksperimen dengan menghitung biji-bijian dari beberapa bahan makanan di rumahnya. Aksinya dimulai pada 3 April lalu, saat ia berhasil menghitung jumlah butir dalam satu irisan jeruk. Ia mengunggah eksperimennya ke laman Twitter pribadinya dengan cuitan 158 potongan. Ia pun terus mencoba menghitung berbagai bahan makanan lainnya, seperti menghitung 571 biji kiwi, 7.700 biji dalam setengah potong buah naga, sampai gigih menghitung 7.896 biji beras dalam satu cup. Kika hanya menggunakan pinset untuk mengambil partikel-partikel kecil dan meletakkannya di atas lembar tisu atau plastik dengan sangat rapi. Eksperimennya pun menjadi viral di media sosial dan mendapat beragam apresiasi dari warganet yang memuji kegigihan Kika. Kegiatan ini juga bisa menjadi salah satu cara mengisi waktu luang Anda untuk mengusir kebosanan selama di rumah aja. Selamat mencoba!